Cuma dengan 10.000, 50.000 itu kita katanya bisa memenangkan sampai puluhan juta gitu ya. Halo guys, balik lagi bersama gua di channel YouTube Alvarex. Jangan lupa subscribe dulu buat yang belum subscribe dan tekan juga loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, pada kesempatan kali ini gue akan membahas satu topik yang sangat marak ya, yang lumayan rame sekarang diperbincangkan di Indonesia. Tentang apa itu? Ya tentang judi online guys ya. Mungkin belakangan ini kita banyak mendengar tentang kasus-kasus judi online dan juga korban-korbannya ya guys. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa itu judi online dan bagaimana caranya kalau misalnya kita udah kecanduan atau kita udah menjadi korban dari judi online ini guys. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Nah, yang pertama, judi online ini menjadi satu fenomena yang marak di Indonesia beberapa tahun terakhir. Jadi beberapa faktor yang menyebabkan popularitas judi online ini semakin marak antara lain ada 3. Yang pertama yaitu adalah karena pandemi COVID-19 guys. Jadi kejenuhan dan kehilangan pendapatan akibat pandemi COVID-19 ini membuat sejumlah orang terutama di Indonesia itu mencoba peruntungan melalui judi online ini. Dan ketika aturan pemerintah untuk stay di rumah aja ya, banyak orang yang merasa terkurung gitu ya, atau akhirnya mereka tuh jadi bosen gitu ya. Akhirnya judi online ini bisa menjadi salah satu solusi gitu ya, yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun gitu ya, seperti main game biasa. Dan judi ini sangat menggoda orang-orang untuk nyobain ya, gimana sih rasanya main judi itu, bagaimana sih adrenalinnya gitu ya. Lalu yang kedua yang menyebabkan judi online ini popularitasnya cepat banget tumbuh gitu ya, yaitu kemudahan aksesnya guys. Jadi judi online ini gampang banget diakses ya melalui perangkat elektronik seperti gadget, PC, laptop, tablet dan lain-lain gitu ya. Jadi orang tuh nggak perlu keluar banyak uang juga ya untuk nyobain judi online ini. Cuma dengan 10.000, 50.000 itu kita katanya bisa memenangkan sampai puluhan juta gitu ya. Nah ini yang membuat orang tergiur gitu ya, dengan uang kecil bisa menghasilkan uang besar kayak gitu. Dan mencoba peruntungannya, siapa tahu ya dari uang-uang kecil ya bisa jadi besar gitu ya. Siapa tahu gua hoki gitu ya, mereka berpikirnya mungkin seperti itu. Dan yang ketiga ternyata ya dari permainannya itu sendiri, daya tarik si permainannya sendiri ya. Jadi si judi online ini bikin satu keseruan yang membuat orang ya tertantang dan termotivasi dan juga penasaran untuk nyobain gitu ya. Dan hal ini yang membuat orang tanpa disadari terperangkap dalam judi online ini dan akhirnya kecanduan gitu ya. Nah meskipun judi online ini memiliki daya tarik tersendiri ya, ada banyak banget dampak negatif ya. Bukan beberapa aja tapi banyak banget dampak negatif yang bisa ditimbulkan. Salah satunya adalah ya kecanduan yang pasti ya. Dan ya kecanduan ini udah melanda orang-orang dewasa, remaja dan bahkan mungkin anak-anak guys. Dan Kementerian Menkominfo juga itu mencatat kalau sejak tahun 2018 sampai Juli 2023 itu udah ada 846.000 ya, sekitar 846.000 situs judi online yang diblokir. Gila sebanyak itu guys, kerjaan Kemkominfo ya. 846.000 itu bukan angka yang sedikit tapi banyak banget ya. Dan satu diblokir itu akan muncul lagi. Jadi mati satu tumbuh 1.000 gitu ya. Jadi pemerintah Indonesia ini sebenarnya udah berupaya gitu ya untuk mengatasi masalah ini ya melalui Kemkominfo ya. Dan ya tapi nggak segampang itu guys. Cukup sulit untuk sepenuhnya memberantas judi online ini karena ya kemajuan teknologi dan juga informasi yang terus berkembang terus gitu ya.
Selanjutnya gue akan membahas apa aja sih resiko yang terkait judi online ini guys. Gue minum dulu ya. Jadi di sini tercatat ada 5 dampak negatif. Yang pertama yaitu yang pasti kecanduan guys. Jadi kecanduan judi ini adalah salah satu bahaya utama dari bermain judi online ya. Kemudahan akses dan keseruan permainan ini dapat membuat seorang terjebak dalam siklus perjudian yang sulit dihentikan. Jadi kalau misalnya kita udah kecanduan ini bahaya banget guys. Ini akan ngerembet ke banyak hal ya. Yaitu yang resiko kedua adalah resiko finansial guys. Ya, jadi bermain judi online ini dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan. Kita bisa jatuh miskin guys cuman gara-gara judi online ini ya. Orang itu seringkali tergoda untuk bermain dengan harapan ya mendapatkan keuntungan yang besar gitu ya dari uang yang kecil. Tapi kenyataannya kebanyakan pemain itu justru bakal rugi ya. Baik lagi judi itu bandar selalu menang guys, nggak ada player yang menang. Dan secara psikologi kalau misalnya kita udah menang, kita mau lanjut gitu ya. Jarang ada orang udah menang, udah gitu udahan deh pulang gitu ya, udahan nggak mau main lagi gitu. Jarang banget guys ya. Lalu yang ketiga adalah resiko penipuan atau kecurangan. Jadi guys ya, bermain judi online itu dapat selain menyebabkan kerugian finansial ya, ternyata judi online itu ada resiko penipuan ya atau kecurangan, terutama ketika bermain di online gitu guys ya. Di offline aja setahu gua ya, di kasino-kasino yang udah itu pakai mekanik ya, itu pun ada kecurangan. Apalagi cuman yang berupa software guys, itu kan gampang banget untuk dimanipulasi guys, perangkat lunak gitu ya. Itu jelas-jelas akan diprogram untuk menguntungkan bandar ya, bukan menguntungkan player. Udah pastilah. Baik lagi ya, judi itu udah pasti yang menang bandar, nggak mungkin pemain lah biasanya. Yang keempat yang cukup gue concern yaitu adalah dampak negatif terhadap kesehatan mental guys. Ya main judi online ini apalagi secara udah kecanduan gitu ya, dapat menyebabkan stres, kecemasan dan juga depresi ya. Dan kehilangan uang dan tekanan untuk terus bermain ini dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Jadi kalau udah kecanduan ini bisa menyebabkan kesehatan mental yang bisa rusak guys ya. Bisa menyebabkan depresi, mungkin dari kehabisan uang, harus minjam uang gitu ya, tertekan, harus bayar cicilan dan lain-lain. Itu bisa mengakibatkan kesehatan mental kita terganggu. Dan kalau itu udah terjadi, itu juga akan menyebabkan hubungan sosial. Sorry ya. Selain itu ya, di faktor atau dampak yang kelima, yaitu adalah hubungan sosial guys. Nanti kerembetnya juga ke hubungan sosial guys. Kecanduan judi online ini bisa merusak hubungan dengan keluarga, dengan teman-teman, orang-orang sekitar kita, rekan kerja, dan lain-lain gitu ya. Jadi orang yang kecanduan judi ini cenderung mengabaikan tanggung jawab sosial mereka ya. Dan lebih memilih untuk menghabiskan waktu dan uang mereka untuk bermain judi. Ya, gue pun ada satu kenalan yang punya karyawan yang tersangkut judi online ya. Akhirnya karyawan ini membawa kabur uang beserta beberapa gadget, dibawa kabur sama dia ya. Akhirnya ya hubungan sosialnya nggak baik ya dengan rekan kerja, dengan bosnya juga. Dan ini ya dampak negatifnya juga untuk masa depan guys. Nanti nama orang ini udah tercoreng ya. Nanti gimana kalau mau cari kerja lagi, udah nggak gampang guys. Jadi ya judi online ini dampaknya terlalu banyak yang negatif guys, nggak ada positifnya sama sekali ya. Jadi ya untuk mengurangi risiko dan dampak negatif dari judi online ini ya penting untuk kita untuk menghindari lah ya, jangan sampai kita benar-benar mencoba ya. Kalau bisa jangan pernah mencoba sama sekali ya, karena nggak ada positifnya sama sekali. Terus apa sih yang harus dilakuin kalau misalnya kita atau teman-teman kita itu atau seseorang itu udah terkena dampak negatif dari judi online ya. Di sini gue rangkum ada 5 hal ya. Pertama, harus mengakui kesalahannya. Langkah yang pertama itu mengakui kalau ada masalah dengan kebiasaan judi gitu ya.
Jadi kesadaran ini itu akan menjadi awal dari pemulihan kita ya sebagai orang yang udah pernah kecanduan judi online ya. Lalu mencari dukungan seperti apa? Jadi mulailah curhat dengan teman terdekat ya, keluarga itu. Tapi ya kembali lagi cari orang yang benar-benar bisa dipercaya, yang bisa ngasih dukungan secara emosional dan juga dukungan yang praktis gitu ya, yang bisa dilakukan gitu ya untuk mengatasi kecanduan judi ini. Mungkin juga bisa mencari bantuan dari beberapa konselor. Mungkin kalau misalnya kalian ada yang kenal dengan konselor, kalian bisa menghubungi mereka dan bisa curhat gimana caranya ya. Kalian bisa mungkin minta bantuan konselor itu gimana caranya supaya bisa mendapatkan dukungan gitu ya. Yang ketiga, mulai batasi akses ya. Dan ya itu, mengurangi dan menghilangkan akses ke situs judi online itu bisa membantu mengendalikan kebiasaan kita berjudi gitu ya. Jadi mungkin mulai unfollow akun-akun yang mempromosikan judi ya, juga uninstall aplikasinya ya, hapus history browser ya, clear cache dan lain-lain supaya algoritmanya nggak mendukung keluar iklan-iklan tentang judi online gitu ya. Dan yang keempat, bisa mengalihkan kebiasaan itu atau mengganti kebiasaan ya. Jadi mencari kegiatan alternatif yang menyenangkan dan bermanfaat itu dapat membantu mengalihkan ya perhatian kita dari judi online. Mungkin bisa dengan olahraga ya, badminton, futsal, tenis dan lain-lain gitu ya, atau mungkin juga e-sport bisa ya. Dan juga bisa mungkin ke kesenian, bisa melukis ya, atau mungkin ke musik ya, main musik dan lain-lain, atau main band, atau juga bisa cari kegiatan sosial yang bisa menjadi pengganti yang sehat gitu ya, untuk mengisi waktu luang yang sebelumnya mungkin kita pakai untuk bermain judi online gitu. Dan yang terakhir dan yang paling penting menurut gue adalah mencari bantuan profesional ya. Jadi kalau misalnya udah kecanduan judi online ini, apalagi udah mulai parah ya, penting banget untuk mencari bantuan dari profesional ya. Profesional apa? Profesional kesehatan mental atau terapis yang berpengalaman dalam mengatasi masalah kecanduan ya. Dan mereka-mereka ini udah terbiasa ya untuk memberikan dukungan dan panduan yang diperlukan untuk pemulihan orang-orang yang terkena kecanduan gitu ya. Jadi ini adalah solusi yang paling penting sih menurut gua untuk ketemu dengan profesional ya. Mungkin bisa psikolog ya, kita cari psikolog. Mungkin bisa cari di Google atau mencari di Instagram dan lain-lain. Dan ya jangan punya anggapan kalau kita ke psikolog adalah orang gila, bukan ya. Tapi psikolog itu ya bisa dibilang dokter ya. Jadi kalau gue bilang sih, manusia itu kan terdiri dari 3 ya. Ada tubuh, jiwa, dan roh ya. Kalau misalnya kita sakit tubuh ya kita pergi ke dokter. Nah kalau kita sakitnya berhubungan dengan jiwa, nah kita perginya ke psikolog. Jadi jangan malu, jangan takut pergi psikolog ya. Gue punya pengalaman, istri gue juga pernah ke psikolog, dan menurut dia pergi ke psikolog itu adalah salah satu keputusan terbaiknya dia gitu ya. Jadi itu aja guys ya. Mungkin kalau misalnya di antara kalian ada yang kecanduan judi online, atau mungkin teman kalian, keluarga kalian bisa share video ini. Dan juga kalian mungkin bisa bantu support mereka supaya mereka bisa lepas dari kecanduan judi online ini, karena judi online ini jelas-jelas akan sangat merusak dan dampak negatifnya terlalu banyak guys, dan mungkin gak ada satupun dampak positifnya ya. Kalian tahu sendiri lah apa ya, sudah dijelasin resiko-resiko dari judi online ini. Oke, segitu dulu video kali ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga loncengnya supaya kita bisa ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya.